dikurangi dengan biaya pakan tadi sebesar 81.000, maka kita mendapatkan keuntungan 31.500 rupiah. Untung kita segitu dalam waktu 3 bulan untuk 1 ekor ayam. Assalamualaikum semuanya. Ayam kampung diternak dengan sistem petelur dan pembesaran itu lebih menguntungkan mana, Mas? Itulah yang akan kita bahas di sharing santai kali ini. Dan ini pun real dari pengalaman kita selama beternak. Jadi ini bukan hanya ATM, apalagi nyontek dari Google ya. Oke. Kalau disuruh pilih antara pembesaran dan petelur, ya jelas saya lebih pilih di petelurnya. Alasan pertama, perputaran modal cepat, karena panen telurnya setiap hari. Mau dijual setiap hari atau 2 hari sekali atau seminggu sekali, itu juga bisa, tergantung kita mau menjualnya itu kapan. Kalau di pembesaran kita membutuhkan waktu yang bisa dikatakan ya lumayan lama untuk panen dan mendapatkan hasil dari penjualan ayam tersebut. Terus yang kedua, modal bisa dikatakan sekali. Kenapa bisa begitu? Karena modal beli indukan sekali bisa dipakai untuk beberapa tahun. Nah, di sini saya punya indukan AK yang usianya itu sudah lebih 4 tahun dan sampai sekarang masih produktif ya. Sedangkan untuk pembesaran, setiap siklusnya atau per periodenya kita harus membeli DOC. Walaupun DOC bisa cetak sendiri, tetap membutuhkan biaya pakan indukannya dan juga listrik bila ditetaskan menggunakan mesin penetas ya. Jadi kalau di petelur, modal indukannya itu tidak harus dipotong sekali seperti di pembesaran. Kalau indukannya kita bisa potong beberapa kali, karena indukan tersebut masih kita gunakan untuk beberapa tahun ya. Jadi istilahnya penyusutan modal. Terus yang ketiga, soal keuntungan. Untuk membesarkan ayam kampung dari DOC sampai panen, kita menghabiskan fur 3 kilo untuk 1 ekor, kurang lebih sampai usia 3 bulan. 1 kilo fur dengan harga ecer di sini yaitu 10.000. Jadi biaya pakan untuk 1 ekor dari DOC sampai panen itu 30.000. Kalau harga jualnya per ekor dapat harga 45.000, maka kita masih mendapatkan keuntungan 15.000 per ekor dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Itu pun belum dikurangi biaya yang lain seperti modal DOC, listrik, obat, dan lain sebagainya. Belum lagi kalau harga jualnya itu kurang dari 40.000 per ekor, maka keuntungannya juga akan lebih sedikit. Sedangkan kalau di petelur, pakan untuk indukan itu membutuhkan 9 kilo per ekor untuk 3 bulan. Pakan komplit ayam petelur harga ecer di sini 9.000 per kilonya. Jadi
modal pakannya itu kalau 9 kilo dikalikan 9.000 jadi 81.000. Untuk produksi telur kita buat rata-rata saja, yaitu rata-rata terendahnya 50%. Jadi dalam 90 hari ayam tersebut bertelur sebanyak 45 butir. Kalau dikalikan harga jual per butir itu 2.500, maka kita mendapatkan hasil 112.500 rupiah. Itu dikurangi dengan biaya pakan tadi sebesar 81.000, maka kita mendapatkan keuntungan 31.500 rupiah. Untung kita segitu dalam waktu 3 bulan untuk 1 ekor ayam. Dan itu belum dikurangi penyusutan modal untuk beli indukan, modal untuk beli obat dan lain sebagainya. Dan juga produksinya hanya kita bikin rendah, yaitu 50% saja. Kalau lebih dari 50% ya berarti tambah lagi keuntungan kita. Dari analisa sederhana ini kita bisa menyimpulkan lebih untung di petelurnya. Makanya dari awal membuat channel ini sampai sekarang kita masih tetap konsisten dengan produksi telur ayam kampung konsumsi. Dengan konsisten kita bisa menemukan pasarnya, dan alhamdulillah selain telurnya diambil oleh konsumen langsung, kita juga bisa kirim telur di beberapa toko serba terdekat. Kita di sini sudah berjalan ternak AK dengan sistem petelur sampai bisa kirim-kirim ke toko serba. Sedangkan yang di sana masih meributkan soal AK layak atau tidak layak untuk dijadikan ayam kampung petelur. Selain lebih untung di sistem petelur, tingkat kematian juga menjadi faktor ya. Kalau di pembesaran itu angka kematian lebih tinggi daripada di petelur, karena yang kita ternak itu sudah usia indukan. Kalau sampean pilih mana omku, antara petelur dan pembesaran? Ya silahkan di share di kolom komentar pendapatnya ya omku. Oke, seperti biasa cukup sekian dan terima kasih. Wassalam.